Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kami harap teman-teman semua baik-baik saja ya di sana. Baiklah, kami dari kelas 4B Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Kami dari kelompok 10 ada 3 orang. Yang pertama Muhammad Kafin Nafi, yang kedua Nia Agustin, dan yang terakhir Nur Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang menciptakan lingkungan positif untuk belajar. Menciptakan lingkungan positif untuk belajar dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, strategi umum, lalu menciptakan, mengajar dan mempertahankan aturan serta prosedur. Lalu poin yang ketiga, mengajak siswa bekerja sama. Dan yang terakhir, manajemen dan keragaman kelas. Lalu di sini ada strategi umum. Strategi umum sendiri itu dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, gaya manajemen kelas otoritatif. Lalu gaya manajemen kelas otoritarian, dan yang terakhir gaya manajemen kelas permisif. Kali ini saya akan membahas tentang gaya manajemen kelas otoritatif. Gaya manajemen ini mendorong siswa untuk menjadi pemikir dan pelaku independen, tetapi masih menyediakan pengawasan yang efektif. Guru otoritatif melibatkan para siswa dalam cakup percakapan timbal balik dan menunjukkan sikap peduli terhadap mereka. Namun, mereka masih menetapkan batas bila diperlukan. Lalu, di sini ada gaya manajemen kelas otoritarian. Gaya manajemen kelas otoritarian merupakan gaya manajemen yang bersifat ketat dan menghukum, dengan fokus terutama pada menjaga ketertiban di kelas daripada pengarahan atau belajar. Lalu di sini ada gaya yang ketiga, yaitu gaya manajemen kelas permisif. Gaya ini menawarkan siswa otonomi yang cukup, tetapi mereka mendapat sedikit dukungan dalam mengembangkan keterampilan belajar atau mengelola perilaku mereka. Lalu di sini ada karakteristik manajer kelas efektif. Karakteristik manajer kelas efektif itu dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, tunjukkan bahwa mereka wide it. Di sini menggambarkan strategi manajemen saat guru menunjukkan siswa bahwa mereka menyadari hal yang terjadi. Poin yang kedua yaitu efektif mengatasi situasi tumpang tindih. Kounin mengamati bahwa beberapa guru tampaknya menggunakan kacamata kuda, berurusan dengan hanya satu hal pada suatu waktu. Strategi yang tidak efektif ini sering menyebabkan terputusnya aliran kelas. Sebagai contoh, seorang guru bekerja dengan kelompok membaca saat ia melihat 2 anak laki-laki di ujung ruangan memukul satu sama lain. Ia segera bangkit, pergi ke ujung ruangan, mengecam keras mereka, kemudian kembali ke kelompok membaca. Namun saat ia kembali ke kelompok membaca, siswa dalam kelompok membaca terlanjur bosan dan mulai bertingkah sendiri. Sebaliknya, manajer yang efektif mampu menangani situasi tumpang tindih dengan cara kurang mengganggu. Misalnya dalam suatu situasi kelompok membaca, manajer yang efektif dengan cepat menanggapi siswa dari luar kelompok yang datang untuk mengajukan pertanyaan, tapi tidak dengan cara yang mengubah arus kegiatan kelompok membaca itu secara signifikan. Di sini poin yang ketiga, jaga kelancaran dan kesinambungan dalam pelajaran. Maksudnya yaitu manajer yang efektif menjaga aliran pelajaran bergerak lancar.
mempertahankan minat siswa, dan tidak memberi mereka kesempatan terganggu. Tindakan guru lain yang mengganggu aliran pelajaran ini disebut fragmentasi. Nah, di saat guru membagi kegiatan ini menjadi beberapa komponen, meskipun kegiatan itu dapat dilakukan secara keseluruhan, sebagai contoh, guru mungkin meminta 6 siswa satu persatu untuk melakukan sesuatu, seperti mengeluarkan perlengkapan seni mereka. Saat 6 siswa bisa diminta untuk melakukan hal ini sekaligus. Dan poin yang keempat, libatkan para siswa dalam berbagai kegiatan menantang. Konin juga menemukan bahwa manajer kelas yang efektif melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan menantang, tetapi tidak terlalu keras. Dalam kelas ini, siswa sering bekerja secara independen tanpa langsung diawasi oleh seorang guru yang membayangi di atas mereka. Lalu di sini ada menciptakan, mengajar, serta mempertahankan ketentuan dan prosedur. Poin yang pertama yaitu siswa perlu mengetahui tentang aturan dan prosedur yang jelas. Dikarenakan tanpa adanya aturan dan prosedur kelas yang jelas, kesalahpahaman dapat menyebabkan kekacauan. Nah, aturan dan prosedur adalah harapan tentang perilaku yang dinyatakan. Aturan lebih menekankan pada ekspektasi umum khusus atau standar perilaku. Contohnya, hormati orang. Nah, contoh aturan yang lebih spesifik di sini ada ponsel harus yang selalu dimatikan saat Anda berada di kelas ini. Lanjutan, prosedur atau rutinitas juga mengkomunikasikan harapan tentang perilaku, tetapi biasanya diterapkan untuk aktivitas tertentu, dan tujuannya adalah untuk mencapai sesuatu, bukannya melarang perilaku atau mendefinisikan standar umum. Sebagai contoh, ketika menetapkan prosedur untuk mengumpulkan pekerjaan rumah menggunakan rautan pensil, atau dengan menetapkan prosedur untuk memulai hari, semisal prosedur untuk duduk di kelas, mungkin item sosial seperti catatan singkat tentang kegiatan sekolah. Berikut merupakan prinsip yang perlu diingat saat membuat aturan dan prosedur kelas. Di sini menjadi 5 poin, dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama, aturan dan prosedur harus wajar dan perlu. Sebagai contoh, seorang guru sekolah menengah memiliki aturan bahwa siswa harus datang ke kelas tepat waktu. Siswa dengan jelas dikatakan bahwa jika mereka terlambat, mereka akan mendapatkan detensi. Bahkan pada pelanggaran pertama, ia menjelaskan bahwa aturan kepada siswa pada awal tahun ajaran dan mengatakan kepada mereka alasan di balik aturan ini. Jika mereka terlambat, mereka mungkin akan ketinggalan materi penting. Lalu poin yang kedua, aturan dan prosedur harus jelas dan dipahami. Maksudnya, jika Anda memiliki aturan umum, pastikan Anda jelaskan maksudnya. Sebagai contoh, seorang guru memiliki aturan bersiaplah, alih-alih membiarkan aturan ini menjadi umum. Guru menjelaskan maksudnya harus bersiap dan menjelaskan prosedur tertentu terkait aturan. Contoh, persiapkan pekerjaan rumah Anda, buku catatan, pena atau pensil, dan buku setiap hari. Poin yang ketiga, mengevaluasi apakah akan membiarkan siswa berpartisipasi dalam membuat aturan kelas atau tidak. Seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satu masalah yang muncul saat menetapkan peraturan kelas adalah apakah melibatkan partisipasi siswa dalam pembuatan. Nah, melibatkan siswa dalam menghasilkan peraturan kelas dapat meningkatkan rasa tanggung jawab siswa untuk mematuhinya, terutama di sekolah menengah.
Beberapa siswa akan menyarankan aturan konyol yang selalu bisa Anda veto. Dan beberapa guru suka menetapkan peraturan umum dan kemudian meminta siswa memberikan contoh-contoh aturan yang spesifik. Poin yang keempat, di sini aturan dan prosedur harus konsisten dengan tujuan instruksional dan pembelajaran. Maksudnya, pastikan aturan dan prosedur tidak akan mengganggu belajar. Beberapa guru menjadi begitu khawatir tentang kelas yang tertib dan tenang. Mereka membatasi interaksi siswa dengan satu sama lain dan menghindari kegiatan kolaboratif. Nah, poin yang kelima dan yang terakhir, aturan kelas harus konsisten dengan peraturan sekolah. Banyak sekolah memiliki buku pegangan merinci tentang yang diterima dan yang tidak. Biasakan diri dengan buku pegangan. Beberapa guru membahas buku pegangan dengan siswa pada awal tahun ajaran, sehingga siswa mengerti aturan sekolah dengan jelas tentang absensi, bolos, berkelahi, merokok, dan lain-lain. Lalu di sini ada mengajak siswa bekerja sama. Di sini dibagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama, mengembangkan hubungan positif dengan siswa. Saat sebagian besar dari kita berpikir guru favorit kita berpikir tentang seseorang yang peduli tentang apakah kita belajar atau tidak. Menunjukkan Anda benar-benar peduli kepada siswa sebagai bentuk individu terlepas dari pekerjaan akademis. Mereka membantu untuk mendapatkan kerjasama. Itu menurut Jack dan Jones tahun 2010. Lalu satu studi menemukan bahwa selain memiliki aturan dan prosedur yang efektif, manajer kelas yang sukses juga menunjukkan sikap peduli terhadap sesama. Poin yang kedua, ajak siswa berbagi dan bertanggung jawab. Beberapa ahli manajemen kelas berpendapat bahwa berbagi tanggung jawab dengan siswa dalam membuat keputusan kelas dapat meningkatkan komitmen siswa terhadap keputusan. Berikut beberapa panduan untuk mendapatkan siswa untuk berbagi dan memikul tanggung jawab. Di sini dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, libatkan siswa dalam perencanaan dan pelaksanaan sekolah serta inisiatif kelas. Partisipasi ini membantu memenuhi kebutuhan siswa akan percaya diri dan rasa memiliki. Lalu poin yang kedua, dorong siswa untuk menilai perilaku mereka sendiri. Daripada memberikan penilaian terhadap perilaku siswa, ajukan pertanyaan yang memotivasi siswa untuk mengevaluasi perilaku mereka sendiri. Semisal, Anda dapat bertanya, apakah perilaku Anda mencerminkan aturan kelas? Atau sebutkan aturannya. Pertanyaan seperti itu memberikan tanggung jawab pada siswa. Awalnya beberapa siswa mencoba menyalahkan orang lain atau mengubah topik. Dalam situasi seperti itu, tetap fokus dan bimbing siswa menerima tanggung jawab. Perlu diketahui bahwa siswa tidak mengembangkan tanggung jawab dalam sekejap. Poin yang ketiga, jangan menerima alasan. Alasan hanya untuk menghindari tanggung jawab. Tidak perlu berdiskusi tentang alasan. Sebaliknya, tanyakan kepada siswa tentang yang dapat mereka lakukan saat situasi yang sama berkembang. Lalu, poin yang keempat, biarkan siswa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dengan mengadakan pertemuan kelas. Dalam buku klasiknya School Without Failure, William Glasser tahun 1969 menyatakan bahwa pertemuan kelas dapat digunakan untuk menangani masalah perilaku siswa atau hampir semua masalah yang menjadi perhatian guru dan siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan ganjaran perilaku yang tepat. Nah, dalam pengelolaan kelas,
memberikan ganjaran perilaku kepada siswa-siswi dalam kelas ini sangat perlu diterapkan agar siswa-siswi di dalam kelas termotivasi dan semangat untuk belajar. Nah, di sini ada beberapa panduan yang menggunakan penghargaan dalam kelas, yakni pertama, penguat yang efektif. Cari tahu penguat yang berhasil bagi siswa seperti pujian atau melakukan kegiatan favorit. Namun, perlu diketahui penguat siswa berbeda-beda setiap individu. Ada siswa yang suka diberi penguat pujian, ada juga siswa yang lebih suka diberi penguat melakukan kegiatan favorit mereka. Nah, yang kedua, gunakan petunjuk dan pembentukan secara efektif. Ingat bahwa jika Anda berharap siswa tampil sempurna, mereka mungkin tidak akan melakukannya. Strategi yang baik adalah menggunakan petunjuk dan membentuk siswa dengan menghargai peningkatannya. Jadi, siswa di sini disuruh menghargai peningkatan dia selama proses belajar. Seperti dia contohnya bisa mengerjakan soal matematika dengan benar. Minggu pertama 50% benar, minggu kedua 60% benar, dan minggu ketiga 70% benar. Nah, di situ guru harus membantu siswa untuk menghargai peningkatannya tersebut dalam mengerjakan soal matematika. Seperti itu. Selanjutnya ada gunakan penghargaan untuk memberikan informasi mengenai penguasaan, bukan untuk mengendalikan perilaku. Jadi penghargaan yang memberikan informasi tentang penguasaan siswa dapat meningkatkan motivasi intrinsik dan rasa tanggung jawab mereka. Namun, penghargaan yang digunakan untuk mengontrol perilaku siswa cenderung kurang meningkatkan peraturan diri dan tanggung jawab. Jadi, di sini penghargaan itu diberikan ketika siswa tersebut dapat melakukan banyak kegiatan, banyak pencapaian. Seperti contoh, pembelajaran siswa mungkin meningkat dengan terpilihnya siswa terbaik setiap minggunya atau setiap tahun, setiap bulan, karena siswa terlibat sejumlah kegiatan yang produktif dan kompeten. Jadi penghargaan di sini diberikan kepada siswa yang produktif, aktif dalam sejumlah kegiatan dan mempunyai kompeten dalam suatu bidang. Nah, itu bisa digunakan untuk agar siswa tersebut meningkatkan peraturan diri dan tanggung jawab daripada memberikan penghargaan kepada siswa yang telah berhasil menyelesaikan tugasnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada manajemen dan keberagaman kelas. Keragaman pertumbuhan siswa membuat manajemen kelas lebih menantang. Nah, sejumlah ahli berpendapat bahwa kesalahan komunikasi antara guru dan siswa serta kurangnya kepekaan guru terhadap variasi budaya dan sosial ekonomi siswa berkontribusi untuk jumlah rujukan yang tidak proporsional. Nah, jadi apabila dalam suatu kelas banyak keragaman budaya, sosial ekonomi, itu akan lebih menantang kelasnya. Karena apa? Karena di sana guru dapat menggunakan variasi gaya pembelajaran, toleransi, demokrasi dalam kelas tersebut, dan siswa juga dapat mengenal satu sama lain dan menghargai satu sama lain. Sebagai contoh, guru dapat melihat komentar siswa yang agresif bahwa ajaran mereka membosankan dan tidak relevan sebagai sesuatu yang kasar, menghina dan tidak sopan. Mereka mungkin sangat marah dengan cara beberapa siswa menyampaikan sentimen ini. Bukannya menerima sebagai umpan balik yang berguna untuk meningkatkan kualitas pengajaran, guru dapat melihat mereka sebagai tantangan terhadap otoritas mereka yang layak diberikan alarm, penalti, atau bahkan tindakan disiplin yang lebih kuat. Gitu. Oke, selanjutnya ada menjadi komunikator yang baik. Bagaimana sih cara menjadi komunikator yang baik? Nah, untuk
menjadi komunikator yang baik, kita harus mengetahui 3 aspek komunikator, yakni 1. Keterampilan berbicara, 2. Keterampilan mendengarkan, dan 3. Komunikasi verbal. Oke, sekarang kita bahas menjadi komunikator yang baik. Nah, menjadi komunikator yang baik sangat diperlukan dalam mengelola sebuah kelas. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa saja aspek-aspek dalam menjadi komunikator yang baik. Pertama, ada keterampilan berbicara, kedua keterampilan mendengarkan, dan ketiga komunikasi nonverbal. Sekarang kita masuk pada keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara ada 3, yakni berbicara dengan kelas dan siswa, kedua hambatan komunikasi verbal efektif, dan ketiga memberikan pidato efektif. Oke, pertama kita membahas tentang berbicara dengan kelas dan siswa. Nah, ada beberapa strategi berbicara dengan jelas dalam kelas, meliputi sebagai berikut. 1. Memilih kosakata yang dapat dipahami dan sesuai untuk tingkat siswa Anda. Jadi, kita harus memilih kosakata yang dapat dipahami sesuai dengan tingkatan siswa Anda. Apabila TK, ya disesuaikan bagaimana kosakata yang tepat untuk anak TK. Apabila siswa Anda SMA, kita juga harus menyesuaikan kosakata kita yang cocok untuk anak SMA. Seperti itu. Yang kedua, yakni berbicara dengan tingkat kecepatan yang tepat, tidak terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Nah, apabila kita berbicara harus menyesuaikan kecepatan berbicara kita agar tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Ketiga, menjadi tepat dalam komunikasi Anda dan menghindari ketidakjelasan. Harus jelas intonasinya dan kosakatanya. Keempat, menggunakan perencanaan yang baik dan kemampuan berpikir logis sebagai dasar dari berbicara dengan jelas dengan kelas Anda. Selanjutnya ada hambatan komunikasi verbal. Dalam berbicara kita juga ada hambatannya, yakni pertama mengkritik. Evaluasi yang kasar dan negatif kepada orang lain pada umumnya mengurangi komunikasi. Contoh istilah mengkritik yang digunakan di sini adalah mengatakan pada siswa, itu salahmu sendiri gagal tes, seharusnya kamu belajar. Bukan seperti itu seharusnya kalian kalau Anda bila mengkritik siswa bila gagal dalam tes, bukannya mengkritik seperti itu, tapi menghina, lebih ke arah menghina. Jadi ada dapat meminta siswa mengevaluasi apa sih alasan mereka sehingga mereka tidak melakukan tes dengan baik dan mendorong mereka agar memperbaiki dan semangat lagi untuk belajar. Yang kedua ada memberikan julukan atau pelabelan. Nah, hal ini dapat mengecilkan hati orang lain. Siswa sering diberikan pelabelan dan julukan. Apabila saat Anda mendengarkan hal tersebut, campur tangan dan himbau mereka mempertimbangkan perasaan siswa lain yang diberi labelan, diberi tunjukkan tersebut. Nah, ketiga ada menasihati. Istilah ini berarti berbicara ke orang lain sambil memberi solusi untuk masalah mereka. Yang keempat, memerintahkan. Nah, hindari memerintahkan karena ini dapat menghambat komunikasi verbal yang efektif. Karena memerintahkan orang lain untuk melakukan yang Anda inginkan sering tidak efektif karena menyebabkan perlawanan. Dan selanjutnya mengancam. Ancaman yang dimaksudkan di sini adalah untuk mengendalikan orang lain dengan kekerasan verbal. Jadi apabila kita ingin siswa melakukan sesuatu yang kita inginkan, janganlah kita mengancam mereka dengan kekerasan verbal. Lebih baik mendekati siswa dengan tenang dan berbicara tentang kebutuhannya untuk mendengarkan lebih baik apa yang mereka inginkan. Nah, yang terakhir ada berceramah.
Anda menceramai siswa tentang seharusnya dengan cara yang mengutuk. Nah, contohnya seperti apa ya? Kalian seharusnya menyelesaikan pekerjaan rumah tepat waktu. Kalian memalukan. Nah, dalam contoh ini lebih baik menghindari kata seperti seharusnya dan harus, dan bertanya tentang pekerjaan rumah tak tepat waktu. Seperti itu. Jadi bukannya kalian mengolok-olok dan meminta seharusnya mereka seperti ini, seharusnya mereka seperti itu, tapi Anda harus bertanya apa alasan mereka tidak dapat melakukan sesuatu dengan baik dan tepat waktu. Seperti itu. Yang terakhir, memberikan pidato efektif. Mengetahui strategi yang baik untuk memberikan pidato secara signifikan dapat mengurangi kecemasan Anda dan membantu Anda menyampaikan pidato yang efektif. Nah, berikut ini beberapa panduan untuk menyampaikan pidato yang dapat bermanfaat bagi siswa dan guru. Pertama, terhubung dengan penonton. Nah, berbicara langsung ke penonton, jangan hanya memperceritakan Anda. Oke, jadi Anda apabila akan melaksanakan atau melakukan sebuah pidato, diusahakan Anda berbicara langsung ke penonton. Boleh membaca catatan, tapi jangan sering-sering. Seperti itu. Kedua, tegaskan tujuan Anda. Anda tetap fokus pada tujuan Anda sepanjang berbicara. Walaupun ada selang-selingnya, selang-seling basa-basi, tapi Anda harus tetap fokus pada tujuan yang Anda sampaikan saat sedang berbicara. Selanjutnya, efektif menyampaikan pidato. Nah, gunakan kontak mata, gerakan mendukung, dan kontrol suara yang efektif. Nah ya, Mas, ini pasti berhubungan dengan yang nomor pertama ya. Jadi saat melakukan pidato, gunakan kontak mata dengan penonton atau audiens. Nah, gerakan-gerakan tangan dan kontrol suara yang jangan tiba-tiba keras, tiba-tiba pelan gitu. Yang terakhir yakni gunakan media efektif. Media tertentu dapat membantu penonton memahami berbagai gagasan kunci dan merubah laju bicara, bisa menggunakan PPT atau apa. Baik, itu dari saya Nia Agustin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, presenter yang lain. Keterampilan mendengarkan. Seorang guru akan lebih mudah mengelola kelas secara efektif jika guru tersebut dan para siswanya memiliki keterampilan mendengarkan yang baik. Kemudian, apa sih sebenarnya mendengarkan itu? Bisa kita pahami bersama-sama bahwa mendengarkan adalah keterampilan penting untuk membuat dan menjaga suatu hubungan. Jika kalian adalah seorang guru dan kalian merupakan seorang pendengar yang baik, maka siswa maupun orang lain akan merasa tertarik kepada kalian. Begitu juga kepada seorang siswa. Jika siswa adalah pendengar yang baik, ini merupakan keuntungan bagi mereka karena mereka dapat lebih baik menyimak pengarahan yang guru berikan, dan mereka juga bisa memiliki hubungan sosial yang lebih baik. Baik, untuk slide selanjutnya, mari kita pahami bersama-sama bahwa pendengar yang baik akan mendengarkan secara aktif, sedangkan pendengar yang buruk akan mendengarkan secara pasif. Kemudian akan muncul pertanyaan apa yang dimaksud dengan mendengarkan aktif. Jadi, mendengarkan aktif mengandung arti memberikan perhatian kepada pembicara dan fokus kepada konten intelektual serta emosional dari pesan. Ada beberapa strategi mendengarkan aktif dan baik. Yang pertama, perhatikan dengan seksama orang yang berbicara, termasuk mempertahankan kontak mata. Jadi di sini kalian harus benar-benar fokus mendengarkan dan memperhatikan orang yang sedang berbicara di hadapan kalian. Yang kedua, ada parafrasa. Parafrasa adalah pengungkapan kembali suatu tuturan bahasa ke dalam bentuk bahasa lain tanpa mengubah pengertiannya.
Untuk membuat sebuah parafrasa, kalian harus melakukan langkah-langkah seperti membaca atau mendengarkan informasi secara cermat, kemudian mencatat kalimat inti atau kalimat-kalimat penting menggunakan bahasa kalian sendiri. Sehingga dengan begitu, hal tersebut akan memudahkan kalian untuk mengingatnya. Dan yang ketiga, menyintesis tema dan pola. Tidak berbeda jauh dengan strategi sebelumnya. Di strategi yang ketiga ini, kalian disarankan untuk merangkum tema dan pola dari sebuah topik pembahasan. Dan yang terakhir, berikan tanggapan secara kompeten. Tanggapan adalah pendapat ataupun reaksi seseorang setelah melihat, mendengar, ataupun merasakan sesuatu. Kemudian, tanggapan juga berupa persetujuan, sanggahan, pertanyaan, atau pendapat. Jadi, kalian disarankan saat mendengarkan sebuah topik pembahasan, kalian diharapkan untuk menyampaikan tanggapan kalian dengan menggunakan bahasa yang sopan. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal memiliki pengertian yakni sebuah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Komunikasi nonverbal mencakup bagaimana kita mengutarakan kata-kata, misalnya perubahan nada dan volume. Kemudian fitur-fitur lingkungan yang mempengaruhi interaksi, misalnya temperatur dan cahaya. Kemudian juga objek yang mempengaruhi citra personal dan pola interaksi, seperti pakaian, perhiasan, dan perabotan. Jadi contoh dari komunikasi nonverbal ialah menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata, penggunaan objek seperti pakaian, potongan rambut, simbol-simbol, serta cara berbicara seperti intonasi, penekanan, kualitas suara, gaya emosi, dan gaya berbicara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang didapat dari lingkungan sekitar yang keluar berupa isyarat dan hal tersebut mengartikan sesuatu. Biasanya juga komunikasi nonverbal diikuti komunikasi verbal yang berupa kata-kata guna mendukung atau penguat dalam komunikasi. Salah satu contohnya adalah orang yang duduk di pojokan, kemudian dia diam-diam membaca, bisa saja hal tersebut mengartikan bahwa orang tersebut tidak ingin diganggu dan ingin dibiarkan sendiri saja. Dilanjutkan pada slide berikutnya yang menampilkan salah satu contoh kasus juga ketika kita melihat siswa yang menatap kosong keluar jendela. Kemungkinan menunjukkan bahwa siswa tersebut merasa bosan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, wajah orang-orang mengungkapkan emosi dan menyampaikan hal yang benar-benar penting bagi mereka. Seperti senyum, cemberut, tatapan bingung. Hal tersebut merupakan bentuk dari komunikasi nonverbal. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.